الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. Teman-teman sekalian yang ada di Bukit Lebah ataupun teman-teman yang ada di luar sana, baik di rumah atau dimanapun berada, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selalu diberikan Allah berbagai macam kenikmatan, sehingga kalau kita hitung itu tidak akan pernah sanggup. Dan di antara nikmat terbesar adalah nikmat iman. Kemudian salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut beliau istiqamah hingga akhir zaman. Baik, kembali kita pada kesempatan sore kali ini melanjutkan kuliah kita dan masih berkutat tentang keikhlasan. Kemarin terakhir saya menyampaikan tentang indikator keikhlasan. Hari ini kita ulang lagi karena keikhlasan itu mudah diucapkan, susah untuk menilai. Jadi indikator ini hanya ini dari para ulama, nanti jadi sebagai indikator kita. Tetapi tetap saja keikhlasan itu urusan kita berdua dengan Allah. Dia tersembunyi. Keikhlasan itu susah untuk ditebak. Baik, kita ulangi apa saja indikatornya, meskipun dah kita sama-sama mungkin dah catat dan baca dan mendengar, tapi tetap kita ulang-ulang. Karena biar banyak nempelnya daripada yang lewatnya. Dan jujur saya menyampaikan ini panas dingin. Yang pertama, tidak mencari pujian atau pengakuan manusia. Jadi kata Imam Ghazali, tanda orang ikhlas adalah sama baginya antara dipuji atau dicela, karena tujuannya hanya Allah. Ini mudah membacanya saja, tapi praktiknya hanya kita dengan Allah yang tahu. Yang kedua, tetap beramal dalam kesendirian sebagaimana di hadapan orang lain. Artinya ketika kita di masjid atau di musalla, salat sunatnya rajin, sendirian pun sama. Seperti itu. Jadi kan kadang, saya pun pernah seperti itu, kadang seperti itu. Di depan orang, di masjid itu semangat, entah karena kebersamaan, wallahualam. Kadang ketika sendiri itu malas. Maka kalau seperti itu, maka keikhlasan kita belum masuk. Kata Imam Sufyan Tsauri, tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati daripada niatku, karena ia terus-menerus berubah. Dan itu sangat benar sekali. Kita bisa merasakan sendiri, kita bisa merasakan itu, sesuatu yang di dalam hati kita itu selalu berubah-ubah. Makanya hati itu dinamakan qalb.
Sumiyal qalbu litaqallubih. Jadi dinamakan hati karena dia selalu terbolak-balik. Makanya wajar Nabi menyuruh kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kadang ada tambahannya wa ala ta'atik. Jadi, doa itu selalu kita baca. Karena hati kita sangat mudah untuk berubah. Dan yang memegang hati kita itu Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, kepada yang maha kuat, untuk selalu hati kita berada dalam jalur yang benar, di dalam keikhlasan. Ini indikator. Orang ikhlas akan tetap beramal dalam diam, tidak perlu disaksikan. Amal rahasia lebih manis daripada amal yang terlihat. Itu bagi yang sudah ikhlas. Yang ketiga, tidak peduli hasil duniawi dari amalnya. Kadang, dan itu jujur-jujuran saja, kadang kita beramal. Kan saya pernah paman saya, paman. Dia pernah cerita ke almarhum bapak saya, dia pengen, karena terlalu lama dalam kemiskinan, dia cerita ke almarhum bapak saya. Kata beliau, amalan apa kira-kira supaya saya bisa kaya? Sudah terlalu capek dengan kemiskinan. Katanya, benar nggak, tahajud itu kalau kita meminta di waktu tahajud akan Allah kasih. Karena almarhum bapak saya tahu kelakuannya, kata saya itu benar. Tapi jangan tahajud saja, kata almarhum bapak saya. Salat 5 waktu itu lebih utama, karena dia tahu, paman saya itu salat 5 waktunya bolong-bolong. Itu dari sisi benar sebenarnya, karena mengharapkan dari Allah, benar sebenarnya mengharapkan dari Allah. Tapi keikhlasan itu tanpa mengharapkan balasan, dan itu tinggi sekali. Jadi ikhlas adalah ketika amalmu tidak kau harapkan balasan duniawi. Berat ya. Tidak pula pujian, bahkan tidak kau lihat dirimu telah beramal. Artinya dilupakan. Saya udah pernah membaca ada kalimat kayak gini. Saya nggak tahu siapa yang mengucapkan, saya udah lupa karena membacanya sekilas-sekilas. Dia semacam berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang dilupakan dan terlupakan. Menjadi orang yang dilupakan dan terlupakan. Jadi orang ini tidak kecewa bila tidak dihargai, tidak bangga bila dipuji, tidak pamrih atas hasil. Biasa aja. Tidak dihargai nggak apa-apa, dipuji juga masalah. Tidak bikin jadi membesar bajunya, tidak pakai baju kebesaran. Ini mulai panas baju saya ini, baca kayak gini. Yang keempat, senang bila amalnya tidak diketahui. Jadi dia lebih senang amalnya tidak diketahui orang, sembunyi-sembunyi. Yang sunat ini ya, yang wajib kalau yang salat 5 waktu ya tetap memang syiarnya seperti itu. Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Ini berat lagi. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah jika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Kita lanjut saja. Yang kelima, tetap tenang saat dicela, tidak sombong saat dipuji. Masih mirip dengan nomor 3 tadi. Orang yang ikhlas itu tidak memperdulikan apa yang dikatakan manusia tentang dirinya. Ini kan seperti cerita siapa?
dalam Al-Quran. Luqman Hakim. Jangan peduli dengan penilaian orang lain. Ketika kan ceritanya dia dengan anaknya bawa kedelai, apa? Keledai. Nah, mulai susah ini. Keledai. Karena keledai itu kan kecil, nggak besar seperti kuda. Dibawalah tuh keledai. Kata Luqman kepada anaknya, lihat nanti ya penilaian orang terhadap kita jalan aja. Tapi intinya jangan pedulikan kata-kata orang, kita jalan aja. Pas jalan, lewat, anggap saja lewat di depan warung. Yang pertama dituntun ya, tuntun. Kata yang di warung, nggak punya akal nih dua orang ini. Coba dinaikin satu. Lewat, kata Luqman tuh. Salah kan kita? Jalan, naikkan satu. Luqman dulu naik. Pas lewat lagi warung. Lewat orang, dikatain lagi. Dasar anak durhaka. Bukan, dasar orang tua kurang ajar. Masa anak disuruh jalan, dia enak-enaknya di atas keledai. Tuh kata, udah lewat, kata Luqman tuh kan, salah lagi kita. Kalau kita tukar. Kamu yang naik, saya yang jalan, saya nuntun. Lewat lagi di depan orang. Kata orang, dasar anak durhaka. Masa orang tua disuruh nuntun, dia yang enak di atas. Nah, lewat lagi, salah lagi kata kan. Kalau gitu gini aja. Kita naikin dua-duanya. Naik di atas keledai dua-duanya. Lewat orang lagi. Waduh, kata orang ini, dua orang ini gak beres ini otaknya. Masa keledai yang kecil dinaikin dua orang. Aduh. Gak beres ini. Sudah lewat. Nah, kata Luqman itu kan gak ada yang benar kiranya. Salah semua di mata orang. Ya itulah maksudnya ini. Jadi nggak tergantung penilaian orang. Lakukan saja. Karena di hadapan manusia itu selalu salah. Mau apapun yang kita lakukan salah. Nggak ada yang benar. Karena pepatah mengatakan komentator selalu lebih hebat daripada pemain. Yang keenam, tujuan utamanya hanya ridha Allah. Bukan manfaat pribadi. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ikhlas adalah memurnikan niat dalam ketaatan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi indikatornya fokusnya bukan apa yang ku dapat, tapi apakah Allah telah ridha. Ini seperti yang dikatakan Bang Zul biasanya. Yang paling kutakutkan kata Bang Zul adalah kalau Allah tidak sayang lagi sama aku. Jadi kata-kata Bang Zul itu fenomenal juga. Nanti kita masukkan sini kayaknya. Yang ketujuh, mengoreksi niat terus menerus. Jangan pernah berhenti. Kenapa nih Mas Wadi muncul seperti ini? Klik saja. Orang ikhlas selalu muraqabah, mengawasi hati, memperbaiki niatnya setiap saat. Seperti itu. Kita lanjut ya. Saya tidak akan menyampaikan ringkasan ini karena ada singkasan itu tadi. Cuma disampaikan secara cepat saja. Kemudian pandangan ulama terhadap keikhlasan itu sendiri. Kita langsung. Yang pertama, karena niat itu berubah-ubah. Jadi niat itu berubah-ubah karena hati manusia dinamis. Makanya tadi dinamakan qalbun. Summiya qalbun litaqallubihi, karena dia selalu berbolak-balik, berubah-ubah. Makanya wajar kata Sufyan Tsauri, tidak ada sesuatu yang paling sulit aku rawat selain niatku, karena dia terus berubah-ubah. Jadi harus selalu kita lihat sendiri, kita cek setelah beramal, sebelum beramal dicek.
Jadi mengeceknya dengan hati sendiri, hanya kita dengan Allah yang tahu. Seseorang bisa ikhlas di awal amal, tapi di tengah jalan bisa masuk ria, ingin dilihat. Dan itu kadang muncul, kadang ujub tanpa kita sadari. Nah itulah halus. Makanya wajar dinamakan syirik kecil. Dan diumpamakan seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Siapa yang bisa melihat? Kalau Allah kan yang menciptakan sih bisa. Kitanya nggak bisa. Yang mirip-mirip saja nggak kelihatan. Nggak hitam semutnya. Kehitam-hitaman saja. Di atas batu hitam udah kelihatan. Apalagi betul-betul hitam. Di kegelapan malam lagi. Itu kan sangat tersembunyi namanya. Halus. Masuknya tanpa kita sadari. Yang kedua, amal yang ikhlas bisa rusak di tengah jalan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Salikin, niat yang ikhlas bisa rusak karena pandangan terhadap amal itu sendiri. Siapa yang melihat amalnya, maka amalnya menjadi kecil di sisi Allah. Ya makanya tadi, amal yang ikhlas itu dia melupakan. Contoh kayak sedekah. Sedekah kalau masih diingat berarti belum ikhlas. Yang tanda keikhlasan itu ketika dia lupa dia pernah bersedekah. Jika seseorang mulai merasa dirinya sudah ikhlas atau sudah beramal banyak, maka itu bisa jadi menjadi celah halus syirik kecil. Ya itulah, jadi bisikan setan. Karena setan itu dia lemah sebenarnya, tetapi dia cerdas. Jadi setan itu lemah tapi cerdas. Sedangkan nafsu itu kuat tetapi tetapi apa? Kalimatnya bodoh. Jadi yang pintar itu setan, tetapi dia lemah. Sedangkan nafsu dia kuat, tetapi mudah dipengaruhi. Jadi makanya setan membisiki ke nafsu kita sebenarnya. Buktinya dia nggak cerdas-cerdas amat apa? 3 kali disiksa baru ngaku bahwa dia hamba Allah. Itulah nafsu yang ada dalam diri kita. Dan itu berbahaya. Itu yang harus kita taklukkan. Makanya wajar Nabi mengatakan setelah perang Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Padahal dalam sejarah perang Badar itu sudah perang besar itu. Kalau bisa kalah sejarah manusia. Tetapi Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar, kita kembali dari perang kecil menuju perang besar ila jihadil akbar. Ya perang hawa nafsu. Berarti bukan main-main. Dan itu perangnya seumur hidup. Yang ketiga, godaan setan justru lebih besar bagi orang yang ikhlas. Jadi ini benar-benar si malakama. Godaan setan lebih besar bagi orang yang ikhlas. Karena setan gak reba ya kalau manusia udah mencapai posisi itu. Artinya makanya ini dalam Al-Quran apa nih? Ayo, mana Satgas? Kok rame banget? Ayo rame, ayo rame. Balik dong. Nanti masuk ke sini lagi. Saya biasa saja.
Itu tadi iklan kecil ya. Ini sumpahnya iblis ini. Akan aku sesat di ayat lain, fabi azzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah akan aku sesatkan semua manusia. Untung ada ujungnya tuh, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Cuma ikhlas juga tidak mudah. Ikhlas itu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Itu kan beratnya minta ampun. Karena kadang muncul itu sekelebat saja munculnya di hati. Orang yang sudah berusaha ikhlas justru lebih sering digoda. Ya, saya menggambarkan seperti ini saja. Ketika kita gagal digoda oleh yang pangkatnya kopral, ya datang jenderal. Karena dia gak bakal berhenti. Kan dia bersumpah tuh sampai hari kiamat itu. Dia minta tangguhkan, iblis minta tangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Artinya siapapun gak bakal bisa membunuh dia kecuali atas kehendak Allah. Dan itu udah dia diijabah sama Allah, di ACC sama Allah bahwa dia akan sampai hari kiamat. Dan dia akan mati-matian siang malam, dan dia menunggu kita siang malam, menunggu kita lengah, menunggu kita lalai. Dan iman ini kan, ini ikhlas itu bagian dari keimanan, buah dari keimanan. Kita semua akan diuji di titik terlemah. Jadi kita diuji di titik terlemah, bukan di titik terkuat, di titik terlemah. Ketika itu kuat baru Allah naikkan level. Titik terlemah. Jadi misal kelas satunya titik terlemahnya cuma ini ya, naik bisa lolos, naik kelas 2 lebih berat lagi dan seterusnya. Dan kelasnya tidak pernah berakhir. Dan ujiannya per detik. Jadi karena setan tahu ya berada jalan yang benar, maka setan akan membisikkan hal-hal halus seperti rasa puas diri, ingin dihargai, atau rasa, ini yang berbahaya nih, rasa lebih suci dari orang lain. Karena udah berada di tanah ujlah, udah merasa, itulah yang berbahaya untuk kita di sini. Yang keempat, oleh sebab itu ikhlas harus dijaga dengan mujahadah, perjuangan batin. Makanya tadi Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini perjuangan berat, perjuangan batin, dan ini seumur hidup. Karena kita semua nggak ada jaminan. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ikhlas itu seperti cermin yang sangat halus. Sedikit saja debu kesombongan menempel padanya, maka pantulannya jadi rusak. Kalau Nabi mengatakan dosa itu akan seperti menjadi titik noda hitam di hati. Jadi tiap kali ada dosa akan jadi satu noktah hitam di hati. Dan itu yang akan mempengaruhi. Dan dosa itu bukan berarti harus dosa secara fisik. Dosa secara batin lebih besar. Bisa jadi kita beramalnya rajin, tapi hati kita mulai berkarat, itu bisa jadi masalah besar ke depannya. Makanya kata beliau, orang yang ikhlas harus terus menerus membersihkan debu niatnya. Jadi niat juga ada debunya. Karena setiap hari bisa saja niatnya berubah tanpa ia sadari. Apalagi di zaman
kita sekarang ini. Ini sudah di zaman ujungnya akhir zaman dan sudah mendekati, jadi semakin dekat dengan takdir itu semakin besar ujiannya, semakin beras anginnya, semakin besar badainya. Bisa jadi kita tanpa sadar kita akan terseret arus badai itu. Yang kelima, tanda orang yang menjaga keikhlasan menurut para salaf, tanda orang yang benar-benar berjuang menjaga keikhlasan, ya tidak merasa dirinya sudah ikhlas. Tidak merasa dirinya sudah ikhlas. Jadi jangan pernah merasa sudah ikhlas. Yang kedua, ia selalu introspeksi setelah beramal, artinya dicek. Dan itu dicek di hati dalam paling dalam. Jadi dicek di hati kita paling dalam, ikhlas atau tidak. Dan itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Orang lain gak akan bisa menilai. Yang ketiga, ia berdoa agar Allah menumbuhkan hatinya. Makanya Rasulullah selalu ini nih doa yang harus selalu kita panjatkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa yang harus kita selalu panjatkan. Jangan cuma sekali sehari. Sering-sering. Kesimpulan, ikhlas bisa dicapai tapi tidak permanen. Jadi ikhlas bisa dicapai tapi tidak permanen. Ia harus dijaga. Hati selalu berubah, bisa karena pengaruh dunia, pujian, atau hawa nafsu kita sendiri. Dan itu harus selalu diperhatikan. Ketiga, setan menggoda orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas belum aman. Karena setan tidak bakal tinggal diam. Karena orang ikhlas itu paling berharga di sisi Allah, dan itu setan sangat tidak menyenanginya. Terakhir, menjaga keikhlasan, selalu muraqabah, mengawasi hati, muhasabah, introspeksi. Jadi muhasabah itu bahasa Arab artinya menghitung-hitung. Dan terakhir, terus menerus berdoa supaya berada dalam ketaatan, supaya dalam keikhlasan. Kita lanjut, ini memperpanjang cerita cara menjaga keikhlasan. Ini berdasarkan pandangan ulama. Para ulama menjelaskan bahwa menjaga keikhlasan berarti terus-menerus mensucikan niat sebelum, ketika, dan setelah beramal. Jadi terus-menerus mensucikan niat sebelum, ketika, dan setelah beramal. Karena kenapa ketikanya muncul? Karena bisa muncul bisikan-bisikan itu di tengah jalan, di tengah beramal. Keikhlasan itu bukan hasil, tetapi proses panjang yang tidak boleh berhenti. Dan saya jujur saja, saya sini hanya berani membacakan. Ini saya makin panas dingin kalimatnya ini. Yang pertama, mengawasi hati di hadapan Allah, muraqabah. Jadi bukan hanya amal secara zahir saja yang diawasi Allah, hati. Jadi kita di sini definisikan menyadari bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui isi hati. Ya tadi, seperti bahkan yang seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Allah tahu
Berdasarkan hadis Nabi, sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, seberapapun hebatnya jabatan, kekayaan, dan seberapa cantik atau ganteng, Allah tidak akan melihat, tidak akan menilai, tetapi Allah hanya menilai, melihat hati dan amal kalian, amal kita. Jadi jangan khawatir yang hidungnya tidak rata, mukanya nggak rata, ini bok ya. Saya kira tadi nggak ada yang paham. Daripada kita tegang-tegang terus, saya juga tegang. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa merasakan pengawasan Allah dalam setiap amalnya, maka niatnya akan selalu lurus. Tetapi setan tidak akan tinggal diam. Jadi kata Ibnu Qayyim, barang siapa merasakan pengawasan Allah dalam setiap amalnya, maka niatnya akan selalu lurus. Karena dia tahu Allah selalu mengawasi. Latihan ada. Jadi latihannya dalam hatinya, untuk siapa aku melakukan ini. Tanyakan itu di dalam hati paling dalam. Dan hanya kita yang tahu. Yang kedua, muhasabah, introspeksi setelah amal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Jadi kita menghitung-hitung dulu. Hitung-hitung. Kalau dihitungnya di akhirat itu berat. Saya kadang kan kalau baca apa yang surah apa biasanya berdoa Allahumma hisaban apa zat yang hisabannya sih ya. Saya kadang suka doanya saya ganti dengan tanpa hisab. Takut saya. Kadang bayangkan betapa beratnya hisab di padang mahsyar itu. Matahari terlalu dekat, manusianya terlalu banyak, dan hidupnya masing dan kondisi waktu itu masing-masing. Jadi tanyakan setelah beramal, tanyakan apakah aku berharap pujian manusia, apakah aku kecewa jika tidak dihargai. Itu yang perlu kita tanyakan. Yang ketiga, menyembunyikan amal. Kata Hubayr bin Iyad, sembunyikan amalmu sebagaimana kau menyembunyikan dosamu. Jadi amal disembunyikan sebagaimana kamu menyembunyikan dosa. Jadi dosa jangan diumbar keluar ya, karena itu bahaya. Menzahirkan dosa itu malah jadi besar ya. Jadi murkai Allah. Jadi kalau Allah sudah menutupi dosa, jangan sampai kita sendiri yang membukanya. Yang keempat, tidak mengharapkan balasan dunia. Ini tadi sudah masih sama maksudnya. Yang terakhir saja, berdoa agar ditetapkan keikhlasan. Jadi selalu berdoa agar selalu ditetapkan dalam keikhlasan. Ini yang Nabi ajarkan. Yang tadi kita baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Selalu berdoa seperti ini. Kemudian kelewatan. Ini redaksinya, Allahumma inni a'udzubika an asyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau saya tahu apa gini, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Beda redaksi dikit tapi maknanya sama.
Ini kan maknanya yang lima alam itu riya, salah satunya yang tersembunyi, maksudnya itu kita tanpa sadar. Ini harus sering kita baca. Jadikan doa zikir pagi petang, pagi sama sore. Ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini, karena bagi saya ini terlalu berat. Meskipun menyampaikannya saya sudah menahan-nahan, tetap saja ngos-ngosan rasanya. Kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.